Shalom, Oras. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 12. Kita akan baca. Puji Tuhan kita masih bisa lagi beribadah di rumah ini. Puji Tuhan karena kita bisa merasakan bahwa Tuhan juga hadir di rumah kita masing-masing. Saudaraku, pernahkah kita tertekan? Pernahkah kita stres? Pernahkah kita depresi? Pernahkah hati kita betul-betul gundah gulana? Hati kita betul-betul bertanya-tanya, mengalami sesuatu yang sulit, mungkin gara-gara sekitar, atau karena tekanan-tekanan dari atas, dari samping, dari keluarga, dari ekonomi, dari pekerjaan, dan berbagai hal. Itu saudaraku, kita bersyukur bahwa hari ini firman Tuhan menjawab tuntas tentang situasi-situasi sulit yang sedang kita hadapi. Nah, itu yang mau kita perhatikan bersama. Saya rindu kita juga belajar bersama, merenungkan firman Tuhan bersama lewat Mazmur 42 ini. Yang pertama kita akan lihat latar belakangnya. Kita tahu persis bahwa latar belakang daripada Mazmur 42 dan 43 ini sebenarnya adalah di mana pemazmur, bisa Daud, juga bisa Bani Korah atau yang lain. Tapi yang jelas pemazmur ini mengalami tekanan yang sangat dalam. Karena bisa musuh-musuhnya berbuat semena-mena di dalam kehidupannya. Dia terasing dari rumahnya, dari tempat ibadahnya, dari kampung halamannya, dari kebiasaan-kebiasaan yang biasa dia lakukan. Dan itu sekarang kenyamanan itu tidak ada lagi. Sekali lagi karena bisa saja dia dibuang, atau dia sedang dikejar-kejar, harus bersembunyi, sehingga dia tidak bisa menampakkan dirinya. Tapi juga bisa berada di dalam situasi mana orang banyak juga melihat keadaannya yang sedemikian terpuruk karena tekanan yang dihadapinya. Baik secara tubuhnya, baik juga pikiran perasaannya, jiwanya, baik juga rohaninya, karena tidak bisa beribadah lagi di bait Allah. Pengalaman pahit inilah yang melahirkan Mazmur ini. Keadaan di mana dia betul-betul mengalami sesuatu yang sangat sulit. Baik karena ejekan-ejekan para musuh. Di mana Allahmu yang hebat itu? Di mana Tuhanmu yang luar biasa itu? Di mana Allah yang engkau sembah itu? Di mana Allahmu yang hidup itu? Di mana Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang luar biasa itu? Kenapa kau sekarang mengalami keterpurukan seperti ini? Persis seperti yang kita hadapi saat ini, di mana pandemi virus corona ini sekarang betul-betul membuat kita mengalami banyak kesulitan. Harus tinggal di rumah, tidak bisa bekerja seperti biasanya. Bisa aja sekarang persoalan-persoalan di rumah bertambah-tambah karena tidak terbiasa. Ya, suami istri dan anak-anak, bahkan mungkin dengan keponakan orang lain bersama kita dengan di rumah. Ada banyak tekanan, ada banyak tantangan, tidak hanya secara jasmani, ekonomi. Bagaimana pekerjaan kita, bagaimana sekolah anak-anak, bagaimana masa depan anak-anak, bagaimana masa depan kita. Apalagi saudara-saudara kita, saudara-saudaraku yang sekarang ini terpapar virus corona ini. Baik karena harus di rumah, diisolasi, tidak bisa bertemu dengan saudara, dengan pendeta, dengan orang yang kita kasihi. Pasti ada tekanan itu, pasti ada kesulitan itu, pasti ada sesuatu yang menghimpit tidak hanya tubuh kita, tapi juga jiwa kita dan roh kita. Dan kita bertanya-tanya, di mana Tuhan itu? Tidak hanya itu, bahkan yang baru PDP pun saya percaya sudah mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Harus diisolasi di rumah sakit, ada di satu tempat
yang membuat kita terpisah dari keluarga, dari orang-orang yang kita kasihi. Sekiranya pun orang datang ke tempat kita, kita tidak mengenalinya karena dia harus memakai alat pelindung diri. Sehingga orangnya tidak bisa kita tahu siapa, hanya suaranya, hanya alat-alatnya, hanya obatnya. Dan itu menambah lagi penderitaan, tekanan jiwa kita. Sehingga kita mungkin sulit berdoa. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, saat-saat seperti inilah kita mau belajar, kita mau melihat bagaimana jalan keluar yang diambil oleh pemazmur, orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan kita. Orang yang betul-betul percaya akan buat kuasa Tuhan. Dan kita rindu supaya kita juga seperti pemazmur ini, betul-betul bisa lepas dari himpitan, tekanan, depresi, stres, isolasian kita, kesendirian kita, kesepian kita. Saat ini yang pertama, saya rindu baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan ungkapkan di sini, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah." Dan itu juga yang diungkap dalam apa? Dalam ayat 12, juga dalam pasal 43 ayat yang kelima, 3 kali pemazmur ungkapkan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, mengapa? Seolah-olah dia tersadar dari mimpinya, tersadar dari situasinya yang sulit itu. Dia seolah-olah bertanya kepada dirinya, "Nalawak mawon," kira-kira begitu ya. Seolah-olah ada sesuatu yang betul-betul menggugah roh jiwanya. Mengapa aku sedemikian bodohnya, begitu kira-kira ya. Kok selama ini aku mencari jalan keluar, berpikir dan juga banyak saya buat jalan keluar. Tahu tidak ada apa-apanya. Seorang teolog berkata, jika kita hanya berkutat dengan masalah kita, dengan penderitaan kita, dengan sakit penyakit kita, dengan kehidupan keluarga kita, dengan masalah-masalah yang terjadi antara suami istri, pertengkaran, ya, masalah dengan anak-anak, kenapa ribut, kenapa ini, kita tidak akan maju-maju, kita akan stagnan dalam situasi yang sulit itu. Sekali lagi saya katakan, jika kita tetap berkutat dengan masalah itu, percayalah, Anda akan tetap ada dalam lingkaran setan itu. Terus bergelut, terus tertekan, terus stres, terus depresi. Dan Anda bisa mati. Saudaraku, masalah boleh ada, penderitaan boleh ada. Musuh-musuh boleh bertanya-tanya, di mana Allahmu? Musuh-musuh boleh melecehkan, boleh membuat atau mempermalukan kita, membuat kita seolah-olah tidak punya Allah yang hidup. Sekitar kita boleh seolah-olah membuat kita seolah-olah tidak memiliki sesuatu. Tapi saya katakan, jika kita tetap berkutat di situ, kita akan mati dan tidak akan ada jalan keluar. Tapi saudaraku, saat kita sadar, saat kita betul-betul mengerti, betul-betul tahu ada Tuhan, ada penolong, ada Allah benteng pelindung, ada Allah yang sanggup, yang lebih besar dari masalah itu, kita akan berharap kepada Dia. Makanya dikatakan sini, berharaplah kepada Allah. Tidak hanya dikatakan berharaplah kepada Allah, tapi apa? Sebab aku akan bersyukur lagi, penolongku dan Allahku. Nah, saudara perhatikan itu. Apakah dia sudah keluar dari masalah itu? Belum. Apakah dia sudah berada di tanah perjanjian? Belum. Apakah dia sudah berada dalam situasi yang seenang? Belum. Apakah dia sudah sehat? Belum. Apakah dia sudah betul-betul keluar dari tekanan? Belum. Belum. Sekali lagi, belum. Tapi saudara perhatikan sini.
berharaplah kepada Allah. Karena dia memang Allah yang hidup. Dia sanggup. Allah yang pasti tidak mengecewakan. Allah yang mampu mengeluarkan kita dari apa? Dari berbagai tekanan, himpitan yang membuat kita stres. Tidak ada yang lain. Ini saya mau ungkapkan, ini seperti self terapi ya. Saat kita mengalami situasi yang sulit, memang perlu konselor. Perlu. Tapi kadang-kadang, apalagi di tengah musuh, di tengah situasi yang sulit, di mana orang-orang sedang mengejek, mungkin kita ya datang kepada mereka mengungkapkan situasi kita makin diejek. Makanya perlu apa? Self terapi. Perlu apa? Kita betul-betul sadar. Ini yang saya mau ungkapkan. Perlunya kita datang kepada yang benar, yang sanggup melakukan perkara besar, indah pada waktunya. Siapa? Allah kita. Makanya dikatakan sini, berharaplah kepada Allah, bersyukurlah. Rupanya saat kita mengucap syukur, saat kita datang kepada Allah dan kita beriman, percaya bahwa Allah sanggup mengeluarkan kita dari situasi itu, kita akan tenang. Ada damai yang lebih di dalam kehidupan kita. Saya sekali lagi rindu, saudaraku, di tengah pandemi virus corona ini, apakah Anda sekarang berada di rumah sakit sendirian? Keluarga di mana suami istri atau anak-anak sekarang tidak bersama dengan Anda, mungkin berada di perantauan atau tempat lain. Apakah ada sekarang tekanan pekerjaan, tekanan ekonomi, atau tekanan keributan di tengah keluarga? Menurut penelitian ada katanya sekarang keributan keluarga karena tidak hanya 1-2 hari di rumah bersama, tapi sudah berbulan-bulan. Karena tidak pernah biasanya kan bapak-bapak ya sering di Lopola, ibu-ibu sering kesana kemari belanja atau apa yang lain. Dan saat ini stay at home ya, di rumah saja kan. Akibatnya apa? Ya karakter lama yang tidak cocok satu dengan lain itu menimbulkan persoalan-persoalan, saling ejeknya, macam-macam, terjadi pertengkaran. Saya mau katakan kepada saudara, berharaplah kepada Allah. Jangan cari-cari masalah. Jangan katakan kau yang salah, kau yang begini, jangan. Jangan salahkan suami, jangan salahkan istri, jangan salahkan anak-anak. Tapi tenanglah, berharaplah kepada Allah, datanglah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, sembahlah Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya rindu Anda datang kepada Allah. Karena Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jika Tuhan sanggup menolongmu, sanggup mengeluarkan engkau dari situasimu yang sulit ini, tekanan jiwa, tekanan roh, tekanan apapun, kenapa Anda tidak datang kepada Dia? Kenapa Anda tidak bersyukur kepada Dia? Kenapa Anda tidak menyembah Dia? Kenapa Anda tidak berdoa kepada Dia? Ini saatnya, jangan tunggu lama. Dan saya percaya orang yang berharap kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, orang yang bersyukur kepada Allah, yang menyembah Tuhan, dia akan seperti apa? Rusa. Tadi saya tak cari apa ini, kenapa dia ungkapkan seperti rusa? Kenapa tidak seperti domba? Rusa ini rupanya binatang yang sangat sensitif penciumannya. Kalau dia berada di padang gurun, ya dia butuh apa? Air. Tidak butuh yang lainnya dulu ya. Pasti lebih butuh apa? Air. Itulah rusa. Dan dia mencari bukan air yang apa adanya, tapi dia mencari sungai. Artinya apa? Air yang mengalir terus menerus. Sekali lagi dia butuh itu. Selain untuk memberikan kelegaan saat dia dahaga, tapi juga rupanya rusa ini baunya beda sehingga gampang dicium oleh binatang buas. Makanya dia cari apa? Sungai yang mengalir. Supaya apa? Supaya dia bisa menghilangkan baunya itu lewat dia masuk kepada air itu. Sehingga musuh-musuhnya tidak cepat menangkap dia.
Itulah yang dirindukan pemazmur ini supaya menjadi kerinduan kita. Rindu itu artinya apa? Artinya yang jauh menjadi apa? Dekat. Beda dengan bosan ya. Kita bosan itu artinya apa? Yang dekat jadi apa? Jadi jauh. Kalau kita kesal, kita tidak enak, yang dekat jadi apa? Jadi jauh. Tapi kalau kita rindu, waktu bapak dulu coba pacaran dengan mama kan gitu. Ya jauh jadi apa? Dekat. Karena apa? Ada kerinduan. Persis seperti itulah. Jadi kerinduan itu membuat kita betul-betul berusaha keras. Karena kita membutuhkannya. Yang dibutuhkan tepat. Apa itu? Air. Memang itulah. Makanya dikatakan sini. Seperti itulah rinduku. Seperti itulah kehausanku. Kata haus itu berarti kita dehidrasi. Kekeringan. Butuh. Sangat butuh. Saudaraku perhatikan ini. Dia tidak katakan, saya butuh jalan keluar dari masalah ini. Tidak. Memang dia butuh keluar dari keadaan sulit itu, dari ejekan itu, dari situasi himpitan itu. Ya. Dari jiwanya yang gundah gulana itu. Ya. Dia betul-betul rindu ke rumah Tuhan secepatnya. Ingin beribadah dengan orang lain secepatnya. Bisa betul-betul bersama-sama menyanyikan pujian bersama di bait Allah. Seperti kita sekarang rindu ke gereja untuk beribadah bersama, malam minggu bersama. Tapi firman Tuhan katakan, pemazmur tidak lepas dulu dari ini. Tidak. Tapi apa? Seperti rusa rindu air yang tenang itu. Yang mengalir itu betul-betul memuaskan dahaganya, yang sanggup melakukan sesuatu dalam hidupnya, meluputkan dia dari musuh-musuhnya itu. Seperti itulah jiwanya, haus. Bukankah Yesus pernah katakan, akulah air hidup itu? Dia ungkapkan kepada wanita Samaria, jika engkau minum dari air yang lain yang kau biasa minum itu, pasti haus lagi. Sama jika kau makan roti, nasi yang biasa itu, pasti lapar lagi. Tapi jika engkau minum air kehidupan itu, jika engkau betul-betul berharap, jika engkau betul-betul mencari, mengenal hidup terhadap air kehidupan itu, engkau tidak akan haus lagi. Engkau akan mengalami apa? Damai sejahtera. Engkau tidak akan memperdulikan sesuatu yang mengganggumu itu. Walaupun sedang dalam masalah besar ini, dalam tekanan yang sulit ini, dalam situasi yang berat ini, walaupun ada prediksi-prediksi yang mungkin membuat kita gelisah, saya mau ajak saudara, rindulah akan Tuhan, hauslah akan Tuhan. Daripada Anda berantem, Anda cari-cari masalah, cari-cari jalan keluar, mungkin selesai sebentar, tapi datang lagi. Ya kafe-kafe, apalagi ya, musik-musik yang di luaran sana, mungkin narkoba atau rokok atau apapun, mungkin membuat Anda sebentar lepas dari tekanan. Tapi saya mau katakan, Allah, Tuhan Yesus yang bangkit itu sanggup memulihkan, sanggup menolong, sanggup memberkati, sanggup memberikan yang terbaik. Sehingga dahaganya betul-betul apa? Betul-betul terkuasa. Ada kelegaan. Itu dekatlah dengan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Betul-betul semakin hiduplah di dalam Tuhan. Walaupun hanya di rumah ya. Saya bersyukur bertiga di rumah tiap hari sama-sama baca Alkitab, berdoa bersama. Di dalam hidup ini kita membutuhkan Tuhan, karena segalanya indah pada waktunya. Bahkan Paulus katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang mengasihi aku. Segalanya tidak akan bisa lalui bersama siapa?
bersama Yesus, karena Dia sudah mati, sudah menderita banyak, dan Dia rela menanggung penderitaan kita, dan Dia sudah mampu. Mari kita haus akan kebenaran firman Tuhan, haus akan Tuhan, hari kasih yang pasti memberikan kelepasan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman menjadi bagian kami pada minggu ini. Berkatilah kami, berkati juga gereja, berkati pemerintah kami, berkati juga semua kepala-kepala negara seluruh dunia untuk boleh mencari jalan keluar dari keterpurukan kesehatan, keterisolasian, dan juga keterpurukan ekonomi politik saat ini, Bapak. Supaya kami boleh melihat bahwa Allah lah sanggup, Allah lah yang Tuhan memang akan menyanggupkan kami menyelesaikannya di dalam. Berkatilah kami Tuhan, berkati tiap keluarga sekarang ini yang merasa gelisah karena keluarganya terpapar COVID. Ada yang sudah masuk rumah sakit, ada yang masih di dalam PDP, ada yang ODP. Kami berdoa Bapak, berkatilah mereka, berkati hati mereka untuk haus rindu kepada Tuhan dan sungguh-sungguh berharap kepada Allah, sebab hanya Allah lah penolong, pelindung kami dalam nama Yesus. Amin.